Kalian bisa lihat, Pak, selain sudah menabrak saya, dia berani memaki dan merendahkan saya. Ucapku menatap mereka dengan sedih. Ah, Pak, maaf. Nona Elia, maaf. Ucap Pak Tino dan Pak Andi kebingungan. Keduanya menatapku dan pria di depanku dengan resah. Pak, maaf. Nona Elia baru saja sadar. Dokter tadi mengatakan agar kami menjaganya dengan baik karena tubuhnya masih lemah akibat ditabrak dan dia demam. Ucap Pak Tino ragu-ragu. Jadi tolong kalian selesaikan masalah ini baik-baik agar kedua belah pihak tidak saling merugikan. Karena kami tidak mau berurusan dengan kantor polisi, ucap Pak Andi dengan resah. Aku sedikit heran melihat mereka takut kepada pria di depanku dan teringat dengan masalah uang yang telah mereka katakan sebelumnya. Oh, jadi karena dia sudah memberi kalian uang, maka kalian tidak berani memihak orang yang lemah seperti saya? Tanyaku menatap mereka tidak percaya. Oh bukan begitu Nona Elia, balas mereka buru-buru. Jadi apa? Harusnya kalian memihakku bukan? Tanyaku meminta kepastian. Kami tidak berani Nona, ucap mereka serentak dan buru-buru melirik pria arogan dan sombong di depanku saat ini. Kamu bisa melihat sendiri bukan? Tidak ada yang akan membelamu, ucapnya sombong dan menatapku dingin. Aku sangat kaget melihat ketidakadilan yang kuterima. Anda kira tanpa mereka aku tidak sanggup melawan Anda? Ketusku marah. Baiklah kalian dengarkan ini, ucapku memandang mereka semua dengan berani. Aku sendiri akan ke kantor polisi saat ini juga dan membawa hasil visum dari dokter rumah sakit ini. Aku akan mengadukanmu, lalu kalian berdua akan kuadukan juga karena mau memihaknya setelah menggunakan uangnya, teriakku marah. Oh, jangan lakukan itu Nona. Kami tidak mau terlibat sampai sejauh itu Nona Elia, ucap mereka buru-buru. Tolong Nona pertimbangkan. Kami sedari tadi sudah sabar menjaga Nona atas perintah dokter dan bapak ini. Kenapa malah kami jadi tersangka? Ucap mereka tidak bisa menerima. Pak, tolong jangan membuat masalah ini semakin besar. Bukankah bapak harus bertanggung jawab karena sudah menabrak Nona Elia sebelumnya? Ucap Pak Tino kepada pria sombong di depanku. Mereka berdua jadi gelisah dan resah sehingga aku jadi sedikit kasihan. Keduanya sudah menjagaku dengan baik sebelumnya. Saat saling memperkenalkan diri pun, mereka sangat sopan bertanya padaku. Sebelum pria sombong ini datang, aku sedikit nyaman melihat orang yang tidak kukenal sama sekali, tetapi mau memberi perhatian kepadaku. Aku tidak akan mempersulit mereka, gumanku di dalam hati. Baiklah, sekarang kalian bisa meninggalkan tempat ini. Saya sendiri akan mengurus dan berurusan dengan wanita ini, ucap pria sombong di depanku dengan auranya yang sangat dominan. Kalau begitu terima kasih Pak, kami segera undur diri Pak, balas keduanya bersemangat. Apa-apaan ini, kalian meninggalkanku bersama orang sombong seperti dia, seruku tidak tenang. Dengar, kamu tidak perlu takut jika kamu melakukan apa yang akan kukatakan, ucapku memandang wajah cantiknya yang berubah resah saat aku menyuruh mereka pergi. Apa maksudmu? Aku tidak mengenalmu. Cara bicaramu sangat kasar dan sombong. Kamu sudah menabrakku dan tiba-tiba kamu datang marah-marah, juga mengataiku bodoh dan tidak memakai otakku. Lalu sekarang memintaku untuk melakukan keinginanmu. Apa kamu kira kamu presiden? Kamu pemilik negeri ini sehingga kamu seenaknya berbicara dan mengatur orang, ucapku beruntun, ketus dan memandangnya muak. Silahkan tutup pintunya Pak. Kalian tenang saja. Saya perlu bicara empat mata dengan wanita ini, ucapku bersabar untuk tidak emosi mendengar kemarahan wanita bodoh dan pemarah ini. Kalian tega meninggalkanku, teriakku memanggil kembali Pak Tino dan Pak Andi, sehingga keduanya mendadak berhenti di depan pintu. Oh, kami menunggu di luar saja Nona Elia, biar kalian bisa berbicara empat mata, ucapnya salah tingkah dan keduanya buru-buru melarikan diri.
Hari apa ini? Aku benar-benar sial, pikirku dengan stres. Pacarku selingkuh, aku ditabrak mobil, dan sekarang harus berhadapan dengan pria antagonis yang sudah mengejekku. Hatiku masih sakit memikirkan Ronan dan Sisley. Ditambah situasi saat ini, hatiku semakin tertekan. Pria di depanku menatapku dengan tajam, tetapi aku mencoba kuat dan tidak tertekan. Aku menghela napasku berkali-kali dan mencoba menenangkan emosiku yang membuat tanganku sedikit gemetar. Jika saja dia bukan orang yang sangat sombong, aku mungkin ingin sekali menangis keras saat ini dan mencari seseorang yang bisa mendengarkan rasa sakit di hatiku. "Ada apa denganmu?" tanyanya tiba-tiba mengagetkanku. "Apa?" jawabku terhenyak membalas tatapannya yang sangat menusuk tajam. "Aku sakit dan ditabrak olehmu," ucapku. Tetapi baru kali ini terjadi hal yang paling aneh yang kulihat di sepanjang hidupku, ucapku dengan serak menahan tekanan di hatiku. "Yang menabrakku malah berani melabrakku. Kamu manusia yang benar-benar langka," ucapku menatapnya dengan kesal. Aku terdiam melihat semua ekspresi di wajahnya. Bibir ketusnya cemberut marah dan mengeluarkan semua kata-kata protes yang sangat menggelitik hatiku. Matanya yang sendu dan lelah memandangku tidak percaya. Perbandi keningnya tidak menunjukkan kelemahannya. Hanya tangannya yang gelisah di balik selimut membuatku tiba-tiba merasa harus mengerti kondisinya saat ini. "Kamu ingin minum?" ucapku datar. Melihatnya seperti akan meledak marah jika aku menentang kata-katanya, maka aku mencoba mengalihkan suasana yang kaku di antara kami. "Ada apa dengan pria ini?" Aku tersentak kaget. Kenapa dia tiba-tiba jadi ramah padaku? Pikirku bingung. "Kamu ingin kuambilkan?" saran pria itu sambil berjalan ke meja di samping tempat tidurku, dan tanpa menunggu berbicara, dia langsung menuangkan air dari teko hitam ke dalam gelas dan memberikannya padaku. "Ini, minumlah air hangat, lalu kita berbicara setelah itu," ucapnya datar. Aku sebenarnya juga haus, jadi aku menerima air minum yang dia berikan tanpa mengucapkan apapun padanya. "Berikan gelasnya," ucapnya setelah aku menghabiskan air minum. "Mereka tadi memanggilmu Nona Elia." "Jadi Elia, namaku adalah Russell," ucapnya tiba-tiba. Walaupun suaranya masih datar, tetapi suasana tidak setegang sebelumnya. "Ya, nama saya Elia," balasku. "Elia, saya meminta maaf sudah menabrakmu pagi tadi. Tetapi kamu harus tahu, jika saya sebenarnya sudah berusaha memperingatkanmu dengan mengklakson mobilku berkali-kali. Tetapi kamu tidak menghindar sama sekali, dan saya akhirnya tidak bisa mengelakkan mobil saya lagi," ucapnya menjelaskan. Aku sangat gelisah mendengar penjelasan Russell. Aku memang tidak memikirkan apapun saat itu. Hatiku sakit karena Ronan dan jiwaku kosong karena itu. Aku terdiam tidak bisa menjawab Russell. "Elia, saya menderita kerugian yang sangat besar hari ini. Seharusnya saya akan menikah tadi pagi, tetapi kejadian ini membatalkan semuanya. Selain keluarga besar saya mendapat malu, hari ini dan besok masalah ini akan mempengaruhi nama baik perusahaan saya, dan juga hubungan saya dengan keluarga calon istri saya jadi berantakan saat ini. Oleh karena itu, kamu harus membantu saya membuat pernyataan malam ini juga, agar masalah saya bisa diatasi nanti," ujarnya dengan tegas. Aku benar-benar kaget mendengarnya. Apakah masalah separah itu terjadi padanya? Semua karena perbuatanku. "Pak Russell, saya meminta maaf dan saya benar-benar tidak tahu sampai bisa terjadi kejadian seperti itu," ucapku pelan dan resah. "Sudahlah, semua sudah terjadi. Sekarang hanya mencari solusi untuk memperbaikinya. Kuharap kamu mau bekerja sama," ucapnya dengan tegas. "Iya Pak," ucapku sedih. Aku merasa hari ini adalah sejarah terburuk di dalam hidupku. "Hukuman apa ini Tuhan?" seruku di dalam hati.
Mengapa sangat menyakitkan dan beruntun. Aku menundukkan kepalaku, menahan sesak dan tangisku yang menyerang hatiku, dan air mataku langsung jatuh. Baiklah, aku akan menelpon asistenku agar dia datang dan mengurus semuanya, ucap Pak Russell. Aku tidak mendengarkan lagi apa katanya. Terserah Pak Russell saja. Mengendalikan kesedihanku saja saat ini, aku sudah tidak mampu. Elia menangis, bahunya yang gemetar menghentikanku untuk menelepon asistenku. Kenapa kamu menangis, Elia? Tanyaku heran. Aku tidak mampu menahan suaraku lagi dan akhirnya aku tersedak. Aku menangis keras lalu mengeluarkan semua bebanku dengan tersendat-sendat tanpa menghiraukan lagi siapa sebenarnya Pak Russell. Dia bukan temanku atau siapa-siapa bagiku, tetapi dadaku seperti akan meledak jika aku menahan lebih lama lagi. Aku sakit. Aku sangat sedih hari ini, seruku. Aku melihat kekasihku berselingkuh di depan mataku pagi ini, dan mereka berdua malah menghinaku. Hatiku sangat sakit mengetahuinya, karena sudah 2 tahun aku bersamanya dan melakukan semua hal untuk menjaga hubungan kami dengan baik. Tetapi ternyata baginya itu tidak penting sama sekali. Lalu kemudian aku ditabrak olehnya. Sekarang harus memberikan klarifikasi seperti yang Anda inginkan. Setelah itu aku mungkin harus meninggalkan kota ini dan pekerjaanku. Bagaimana besok aku menghadapi hari-hariku? Selingkuhan kekasihku adalah staf senior di tempatku bekerja. Dia dan Ronan pasti akan merasa bahagia. Mereka pasti senang melihatku terpuruk, sakit, dan telah menyebabkan kekacauan kepada Anda. Lalu setelah mengklarifikasi nanti, apakah sakit ini akan hilang? Ucapku menatapnya tanpa arti. Aku pasrah saat ini. Walau bagaimanapun, aku memang tidak bisa tinggal lagi di kota B ini. Jika tidak, aku akan menjadi seorang pendendam. Dan jika melihat Ronan dan Cicely nanti, aku pasti akan berusaha membalas mereka. Dan aku pasti bisa gila memikirkannya. Aku sesungguhnya meratapi nasibku hari ini. Aku terkejut mendengar keluhan dan tangisan Elia. Dia juga mengalami hal yang berat pagi ini. Seharusnya aku tidak berkata kasar padanya sebelumnya. Pikirku menyesali. Dia seorang wanita yang sedang terluka. Teriakan kekecewaan dan kepasrahannya menerima semua masalahnya mengusik hatiku. Elia, hentikan tangismu. Pria itu tidak layak untuk ditangisi. Ucapku menariknya ke dalam pelukanku.